mereka yang senantiasa menjadi pelopor kebaikan, Bapak Ketua DKM serta stafnya, guru kita, para haji yang sudah lupis, dan tentunya semua kita benar-benar oleh Allah dimudahkan urusan dunia dan akhirat insyaallah. Bapak Ibu, ini nuansanya seluruh dunia merayakan tahun baru Hijriah. Perkenankan saya mengangkat 2 poin saya. Yang pertama, sekelumit tentang sejarah bagaimana hijrah disepakati oleh para sahabat menjadi hitungan tahun. Yang kedua, apa yang menyebabkan wajibnya hijrah? 2 poin saja, insyaallah nanti kalau ada waktu kita dialog. Bapak Ibu, poin yang pertama, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersepakat bersama para sahabat untuk menghitung tahun kita ini, kaum muslimin, dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kemudian menyepakati ini adalah titik tolak kebangkitan kaum muslimin. Padahal banyak peristiwa-peristiwa penting di dalam perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa dilantiknya beliau di Gua Hiro, itu juga peristiwa besar. Peristiwa ketika beliau diangkat oleh Allah di Isra dan Mi'raj, itu juga peristiwa besar. Tetapi Umar bin Khattab beserta para sahabat besar, para ashabul dan awwalun, menyepakati bahwa titik tolak kebangkitan Islam yang sekaligus merupakan hitungan bilangan tahun bagi kaum muslimin adalah hijrah. Kenapa begitu? Mari kita lihat Quran, alasan-alasan beliau. Sehingga kaum muslimin, para ulama menyepakati ini adalah titik tolak kebangkitan kita, kebangkitan kaum muslimin. Mari kita lihat alasannya. Dalam Quran, suratnya surat At-Taubah, ayatnya ayat ke-20, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan 5 garansi. Ada 5 sekaligus garansi Allah, jaminan Allah bagi kejayaan kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman kemudian menindaklanjuti imannya itu dengan berhijrah, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Garansi yang pertama, agunglah derajatnya di sisi Allah. Garansi yang kedua, wa ulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses. Garansi yang ketiga, yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin min, Allah membahagiakan mereka dengan rahmat darinya. Subhanallah. Dalam perbincangan lain, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, ada sahabat besar, kata Rasulullah, tidaklah kita masuk surga ini karena semata-mata amal kita yang banyak ini, tidak. Kenapa begitu? Karena amal-amal ini belumlah mencukupi dibandingkan dengan nikmat. Wa ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Subhanallah, bagaimana mahalnya kita paham begitu kita didera oleh COVID ini, diuji seluruh dunia. Harga oksigen itu alangkah mahalnya, ya Pak ya. Ada hal yang membuat netizen
itu menangis karena seorang dokter profesor yang harus dirawat di rumah sakit dan ia butuh oksigen, dan ketika itu oksigen langka. Kemudian di sampingnya ada juga seorang dokter yang masih muda, nggak dapat oksigennya itu. Kemudian cari ke sana ke sini sulit. Maka profesor dokter yang sudah tua itu menyerahkan oksigennya itu. Kenapa? Karena saya sudah tua, Anda masih muda, harapan hidup Anda masih banyak, masih dibutuhkan oleh umat. Jadi Anda lebih layak pakai ini. Begitu diserahkan, hanya dalam hitungan menit, profesor tua ini kemudian meninggal. Ini membuat hati kita benar-benar. Orang yang memiliki kemanusiaan pasti nangis. Kita bisa paham betapa karunia Allah, nikmat Allah yang banyak ini. Baru satu saja, oksigen. Sudah kita tidak bisa hidup. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita berhitung. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Maka kata Rasulullah, andai kata seluruh nikmat Allah itu, kemudian sepanjang hidup kita dari mulai baligh dan kita diberi jatah umur 70 tahun, seluruhnya digunakan untuk beramal tanpa maksiat, itu belum impas, belum memadai untuk menghitung nikmat Allah itu. Tidak. Maka kata Rasulullah, kita masuk surga bukan karena banyaknya ibadah. Wala anta ya Rasulullah. Sahabat bilang, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Termasuk Anda ya Rasul? Iya, termasuk saya. Saya masuk surga bukan karena banyaknya amal saya. Padahal Rasulullah hartanya habis, dihina, dicaci maki. Ketika sholat malam-malam hari, sholat tahajud, kakinya bengkak. Itu belum mencukupi seluruh amal yang banyak, kecuali masuk surga ini karena rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga ini karena sayangnya Allah kepada kita. Jadi yang ketiga, jaminan Allah, wa yubashshiruhum rabbuhum birahmah. Dan Allah dengan mereka iman, ditindaklanjutinya iman itu dengan hijrah dan jihad di jalan Allah, maka Allah menjamin mereka, membahagiakan mereka dengan rahmat darinya. Jadi kalau Allah sudah beri rahmat, berarti surga benar-benar ada di perut umat lagi. Yang ketiga. Yang keempat, waridwan, ridho Allah. Ridho Allah adalah puncak cita-cita tertinggi bagi kaum muslimin. Seluruh harta dunia ini bisa kita korbankan untuk meraih ridho Allah. Yang kelima, wajannat. Allah tidak menyebut jannah menggunakan tak marbutoh. Allah menyebut wajannat. Bukan cuma satu surga. Dan surga-surga lahum, digaransi sebagai jaminan untuk mereka. Fiha, di dalam surga-surga itu, na'imun muqim, punya banyak kenikmatan yang kekal. Subhanallah. Khalidina fiha abada, mereka kekal di surga itu. Innallaha indahu ajrun adzim. Sesungguhnya Allah, di sisinya Allah memiliki pahala yang agung. Garansi berikutnya, mari kita lihat Quran surat An-Nahl ayatnya ayat 41. Allah berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu", dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizalimi, lanubawwi'annahum, digaransi oleh Allah dengan lam taukid, sungguh kami, kata Allah, sungguh. Ada nun taukid sakila, nun yang menggunakan syiddah, tasdid. Lanubawwi'annahum, sungguh mereka akan kami tempatkan fid dunya hasanah,
di dunia ini tempat yang indah. Jadi ganjaran Allah bagi yang beriman, berhijrah, berjihad bukan cuma di akhirat. Lalu bawi annahum fid dunya, di dunia ini hasanah. Jadi kehidupan di dunia ini akan gemah limpah loh, jinawi, adil, makmur, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri negeri kita ini. Cita-cita adil dan makmur fid dunya hasanah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala ajrul akhirat akbar, dan sungguh di akhirat ada pahala yang jauh lebih agung dari janji-janji Allah di dunia ini. Wala ajrul akhirat akbar, Allah menyebut dengan isim tafdil. Isim tafdil adalah keagungan, kebesaran, puncaknya. Kalau kita naik tangga, naik gunung, yang paling tinggi, itu namanya tafdil. Allah menyebut dengan akbar, wal ajrul akhirati akbar, lau kanu ya'lamun. Kalau mereka memahami hakikat uslubin, hakikat metodologi perjuangan dalam meraih kesuksesan hidup ini. Karena itu dahulu di masa gerilya Belanda tiba-tiba datang lagi ke kita setelah mereka terusir tahun 42, wasilahnya dengan datangnya Jepang. Lalu Jepang dibom atom, hancur lebur mereka tanggal 6, tanggal 9. Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur. Jepang menyerah tanpa syarat. Kemudian sekutu masuk ke Indonesia ini, di Jakarta itu. Kemudian bonceng Belanda membonceng. Nikah Netherlands in the Civil Administration, ngebohongin publik internasional. Dia mengaku sebagai sipil, Netherlands in the Civil Administration, tapi dia bawa senjata, bawa petralium, bawa pesawat tempur. Kemudian ujung-ujungnya melakukan agresi militer, dibombardir Republik kita ini. Subhanallah. Dan Bung Karno mendatangi kiai, karena ketika itu belum ada TNI. Makanya Jenderal Gatot Subroto protes ke Bung Karno. Bagaimana mungkin sebuah negara zonder tentara tanpa tentara? Bung Karno hanya ingin Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk adalah BKR. Sementara kaum muslimin sudah jauh ke depan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika itu didatangi oleh Bung Karno. Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pegang kendali 65 batalion Jawa, Madura, Bali. Satu batalion waktu itu 700 sampai 800 orang, satu batalion. Keren, punya senjata, punya stengga, dan dilatih oleh Jepang. Real pasukan tempur. 700 kali 65, wah banyak. Seluruh komandan batalion, Danyon, komandan batalion ketika itu pangkatnya Daidancho, setingkat brigjen. Makanya Pak Sampun, Kiai Haji Sampun, pimpinan Citangkil itu Brigjen Sampun, karena beliau adalah pimpinan batalion untuk Banten bagian barat, Serang bagian barat. Waktu itu sampai Cilegon pun masih Serang. Untuk daerah Girang itu selatan ya Pak, itu dipimpin oleh Kiai Haji Khotib. Agak ke Bogor sana dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Nuh. Seluruh pemimpin batalion itu lebih daripada 80% kiai, karena batalionnya adalah batalion Sabilillah dengan Hizbullah. Maka Bung Karno datang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Makanya aneh, negeri ini begitu bikin sejarah, ensiklopedia sejarah, Kiai Haji Hasyim Asy'arinya hilang. Siapa ya? Padahal Bung Karno bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan
sejarah. Harusnya ditambah lagi satu lagi, jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Kompak kembali. Ini jas merah aja, jas hijaunya nggak disebut-sebut. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Karena begitu ngeper Bung Karno, sampai-sampai ibu kota pindah ke Jogja. Kenapa? Karena nggak punya kekuatan tempur. Yang punya umat Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? 21 Oktober, tahunnya tahun 45. Sampai dengan 22 Oktober, mengumpulkan seluruh komandan batalion itu. Lalu keluarlah tanggal 22 resolusi jihad. Apa isinya? Isinya antara lain kita pertahankan kemerdekaan ini. Yang kedua, berubah jihad dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Sifat jihad itu pada awalnya fardu kifayah. Jadi kalau ada satu negeri muslim diserang dan penduduk muslim itu tokoh-tokohnya mampu mempertahankan diri, sudah selesai, kita tidak wajib lagi. Kayak Palestina diserang oleh Israel dan ia masih punya kekuatan tempur, tidak wajib lagi. Tapi kalau kaum muslimin di sana tidak lagi memiliki kekuatan, maka berubah menjadi fardu ain.